Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara. Salam, salam, salam. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan tema pelajaran kita yang telah kita pelajari kemarin ya, yaitu tentang hidup dalam dua alam. Nah, Saudara, seperti apa sudah kita bahas kemarin, bahwa kita ini sejak lahir baru, ya, ada satu kondisi atau status yang diberikan oleh Allah sebagai anak Allah, dan sebagai anak Allah Tuhan menyediakan satu tempat, namanya kerajaan surga, atau istilahnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu ya. Nah, sekarang saudara, ada dua tempat secara fisik kita masih ada di dunia ini, tapi secara roh, secara pengertian, kita harus mulai membangun diri kita, kesadaran kita ini bukan sekedar melihat apa yang kita lihat di sekitar kita, apa yang kita rasakan, sehingga kita ini seolah-olah ya hanya tinggal di satu tempat namanya dunia ini. Tapi saudara, kita harus mengerti bagaimana kita bisa berpindah ke namanya kerajaan surga itu atau alam roh itu. Itu dimulai dengan kesadaran kita. Sadar kita anak Allah, kita telah ditebus, kita punya hak untuk menggunakan fasilitas dari semua yang disediakan di kerajaan surga, sehingga kita sebagai orang yang masih ada di muka bumi secara fisik ini, tapi cara bereaksi kita, cara berpikir kita, cara kita bereaksi atau melakukan sesuatu, itu bukan lagi seperti orang dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Memang kami masih ada di dalam dunia ini, tapi senjata-senjata yang kami pergunakan bukanlah senjata-senjata duniawi. Ya, namun senjata-senjata Allah yang diperlengkapi di dalam kehidupanku itu loh. Ya, jadi tubuhnya masih ada di dunia, tapi caranya, cara bereaksi, cara berpikir, ya, cara menyikapi segala sesuatu itu tidak seperti caranya dunia. Surga itu punya cara sendiri. Nah, disinilah saudara, itu artinya kita hidup di dalam dua alam, ya. Nah, mungkin kesimpulannya pelajaran kita kemarin seperti itu. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan. Setelah kita menyadari pentingnya kita masuk ke dalam dimensi roh itu, dan bagaimana kita bisa beroperasi melakukan segala sesuatu dengan cara roh, cara kerajaan surga. Nah, saudara, oleh sebab itu, sebagai orang rohani, kita sekarang harus mulai mengerti bahwa segala sesuatu ya yang terjadi dalam kehidupan kita itu menurut pikiran saya, menurut pertimbangan saya, menurut perasaan saya, bukan lagi itu, ya. Kalau saya pikir, kita nggak boleh ngomong seperti itu, ya. Kalau Anda tetap punya pola seperti itu, nanti yang Anda lakukan adalah pola duniawi, ya. Lalu bagaimana Pak supaya kita ini bisa melakukan pola surgawi selama kita ada di alam materi ini? Nah, saudara, oleh sebab itu dibutuhkan dua hal yang harus setiap hari kita alami, yaitu apa? Intuisi dan pewahyuan. Nah, intuisi dan pewahyuan. Apa itu intuisi? Ya, intuisi itu sering disebut sebagai suara hati nurani biasanya ya. Ada yang ngomong di dalam hati ya. Nah, jadi kalau orang menghadapi masalah kadang-kadang ada dua jawaban ya. Apa yang Anda pikirkan dan apa yang keluar dari dalam hati nurani Anda itu. Tapi banyak orang karena maunya spekulasi ya, yang masuk akal, jadi yang diterima adalah apa yang dipikirkan berdasarkan pertimbangan untung dan ruginya. Ya. Nah, intuisi itu harus diterima. Bagaimana cara menerima intuisi yang kadang-kadang di luar nalar?
Kadang-kadang pertimbangannya, untung ruginya nggak kelihatan. Kita nggak jelas seperti itu. Nah, segala sesuatu di dalam Tuhan itu harus diterima dengan iman. Amin. Nah, itu tentang intuisi. Nah, bagaimana dengan pewahyuan? Pewahyuan itu atau istilahnya revelation itu adalah apa yang dinyatakan Tuhan. Baik itu melalui suaranya maupun penglihatan yang diberikan kepada seseorang untuk memberitahu, menuntun dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mendapatkan intuisi atau pewahyuan ini, saya percaya saudara, semua yang kita lakukan itu bukan berdasarkan pikiran kita. Intuisi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara di dalam hatimu. Pewahyuan itulah Allah intervensi di dalam kehidupanmu. Surga bergerak melalui pewahyuan. Nah, boleh disimpulkan bahwa orang yang hidup atau berjalan di dalam roh adalah orang yang hidup berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus atau Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Perhatikan ya, ini prinsipnya bahwa hidup berjalan di dalam roh itu adalah hidup berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Saudara, kalau di RTM ini ditekankan, ayo saudara bakar sate. Tahu bakar sate? Saat teduh. Ya, nah bakar itu kan, dibakar itu dinyalakan maksudnya ya. Nah sate itu adalah saat teduh. Apa itu saat teduh? Bukan sekedar nyembah Tuhan di pagi hari, lalu setelah nyembah lalu nodong Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan saya hari ini ya, awaslah kalau tidak engkau berkati, aku hari ini tidak akan ke gereja. Awas ya kalau tidak diberkati, tidak berhasil hari ini, aku nggak ikut pemuritannya Pak Gideon. Jadi ada juga orang seperti itu ya. Jadi dia bilang sudah saat teduh. Saat teduh itu bukan begitu. Ya. Saat teduh itu memang untuk kita bisa tune up dengan Allah, kadang-kadang kita harus menyamakan frekuensi kita ya. Ya, dengan cara apa? Kita memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Allah. Setelah Anda terkonek dengan Allah, sebenarnya satu perkara yang harus dan ini penting Anda lakukan. Apa itu? Tahu kehendak Allah. Amin. Tahu kehendak Allah. Catat baik-baik. Masuk dalam hadirat Allah, berjumpa dengan Allah, ada di dalam satu frekuensi dengan Allah, terkonek dengan Allah. Disitulah pertama kali yang harus Anda kejar adalah tahu kehendak Allah. Bukan minta supaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Hal Tuhan memberkati dan menyertai kita itu sudah jaminan yang diberikan karena kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Amin. Tapi kewajiban kita sebagai anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu ngerti pimpinannya. Ngerti apa yang dia mau katakan. Ngerti apa yang dia mau kerjakan melalui kehidupan kita ini loh. Itu yang penting. Ayo mulai ya. Mulai getol nyari kehendak Allah. Ambil waktu. Kalau 1 jam mungkin nggak cukup konsentrasimu untuk menangkap pikiran dan hatinya Allah. Tambah jamnya. Ya. Kalau biasanya mungkin jam 4 sampai jam 5. Anda nggak cukup ya untuk mendapatkan karena habis itu Anda berpikir harus mandi, harus mengejar bis kota atau busway, lalu pergi ke tempat kerja dan sebagainya, pikirannya udah kacau. Nah, mulai lagi jam 3. Supaya apa? Beri waktu yang banyak untuk Tuhan, supaya Bapak Saudara bisa nangkep apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dan pikiran Tuhan boleh kita tangkap. Amin. Nah saudara, itulah persyaratan daripada orang-orang yang dipimpin oleh roh. Amin. Fungsi otak manusia sebenarnya hanya untuk mengerti apa-apa yang diberikan oleh mereka melalui intuisi dan pewahyuan. Bahkan melakukan segala sesuatu juga dia yang akan mengerjakannya
di dalam kita. Amin. Nah, saudara, kalau orang mendengar penjelasan, biasanya banyak orang protes, Pak. Kita ini kan juga diberi pikiran dong oleh Tuhan. Diberi pikiran kan untuk mikir. Kalau orang mulai membantah dan bertanya seperti itu kepada saya jawab begini, siapa bilang pikiran itu untuk mikir? Siapa bilang? Sejak awal ketika Allah memberikan otak kepada manusia ini bukan untuk mikir. Sejak kapan manusia itu mulai berpikir? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Amin. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Ya. Nah, awalnya dulu dengan keringat. Lama-lama orang nggak mau berkeringat. Kerja di kantor, lalu menggunakan pikirannya. Peres otak sekarang. Ya, bukan banting tulang. Mikir, itu enggak ya? Nah, di kalangan orang duniawi, para pemikir itu sangat-sangat dihargai, betul? Itu di alam dunia ini, di alam materi, para orang pemikir itu sangat dihargai. Tapi di alam roh itu beda. Kalau Anda menggunakan kekuatan pikiranmu, itu justru melenceng dan meleset dari pikirannya Allah. Ingat dalam Yesaya dikatakan, bahwa pikiranku bukan pikiranmu, amin. Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti timur dan barat. Nggak bakal nyambung. Ya, nyari kehendak Allah dengan Anda berpikir kira-kira Tuhan itu mau apa ya dalam kehidupan saya. Lalu Anda pikirin, itu nggak bakal ketemu. Caranya bukan seperti itu. Bagaimana Anda bisa menangkap kehendak Allah di dalam kehidupan Anda? Anda dengarkan intuisi di dalam hatimu dan memohon revelation atau pewahyuan dari Tuhan untuk Tuhan berbicara sebagai rema di dalam kehidupan Anda. Lalu dengan iman Anda tangkap. Ketika Anda sudah menangkap dengan iman, lalu pikiranmu mulai mengerti. Mengerti tentang apa yang Tuhan katakan. Amin. Jadi ketika segala sesuatu disingkapkan, diungkapkan, dinyatakan oleh Tuhan, pikiranmu cuma bilang, oh begitu toh. Jadi pikiran itu cuma ACC saja. Nah, nanti pikiran ini kan sebagai sentral untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh Anda, bukan? Nah, pikiran ini mulai membagi program kerjanya kepada tangan, kepada mulut, kepada mata, seluruhnya digerakkan oleh otak atau pikiran manusia itu yang telah menangkap, mengerti tentang apa yang Tuhan nyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Yuk kita lihat dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan bersama-sama di sini. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Intinya, ya, kalau kita baca, ini kan hasilnya mereka semua akan mengenal aku, betul? Bagaimana kita bisa mengenal dia? Bagaimana kita bisa mengenal kehendaknya? Bagaimana kita bisa tahu dan mengenal tentang rencananya di dalam kehidupan kita ini? Ya, di sini Tuhan yang berkata, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Aku akan menaruh firmanku. Aku akan menaruh pernyataanku ya dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam
hati mereka. Perhatikan ya, ditulisnya di mana? Di dalam hati. Ketika Allah menulis sesuatu di dalam hatimu, lalu Anda boleh mendeteksi suara hati itu mulai berbicara, itulah yang disebut intuisi. Lalu akal budimu baru nangkep, oh ini toh maksudnya Tuhan itu seperti itu. Amin. Yesaya pasal 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu, perhatikan, akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, untuk mengambil keputusan jalan hidup kita ini, nah disinilah engkau harus mendengar perkataan ini. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Siapa? Pengajarmu. Dia tak akan menyembunyikan diri, ya. Tapi dia juga akan intervensi dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara lihat tokoh-tokoh dalam perjanjian lama khususnya ya. Orang-orang yang berhasil dalam peperangan, dalam memimpin dan sebagainya adalah orang-orang yang berpaut kepada Tuhan. Amin. Ketika mereka itu mengandalkan Tuhan dan Tuhan ikut menyertai dalam pemerintahan atau peperangan mereka. Tuhan membuat apa yang dilakukannya selalu berhasil. Tapi ketika mereka mengambil jalannya sendiri, bahkan ada yang mulai memakai kekuatan karena merasa punya koalisi, ya. Aku kan punya teman, aku kan punya backing, aku kan punya andalan ini, orang yang bisa membantu saya ini dan itu. Justru di situ Tuhan tegur, ya. Itu merupakan kekalahan besar yang terjadi. Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Yang menaruh harapannya kepada Dia, ya. Jadi kita mau belajar, kalau Anda mau berhasil dalam segala sesuatu, sekarang kita tahu di dunia ini, orang sedang menilai kita. Ya, di mana orang sedang mengalami banyak pressing dalam hidup ini. Ketika kita menggunakan cara surgawi, karena kita dibimbing nurut Tuhan, nanti Anda akan berbeda dengan mereka. Mengalami perbedaan dengan mereka. Tuhan akan membela di dalam setiap kehidupan kita ini. Amin. Nah saudara, jadi perhatikan, Tuhan itu tak pernah menyembunyikan diri. Dia mau menyatakan supaya kita mengerti. Amin. Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Ya. Sampai Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Nah, berarti sini dikatakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bicara tentang berita yang kudus, tentang keselamatan berarti kan penginjilan ya. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus sebelum mati, Tuhan Yesus pernah memberikan amanat agung. Amin. Kemarin saya bicara tentang amanat agung di seminar ya. Nah, amanat agung, berita untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Siapa yang mengerjakannya? Memang kelihatannya di sini Anda diperintahkan untuk memberitakannya. Tapi berdasarkan ayat Markus 16 ayat yang ke-8 ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, perhatikan kalimat ini sering terlewat. Ya, karena kita terfokus dengan kata pergilah, beritakan Injil, ya. Seolah-olah kita yang harus
melakukan dengan cara kita. Ternyata polanya adalah sesudah itu Yesus sendiri. Siapa? Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kalau Anda mengerti tentang prinsip ini, sekarang kita tahu semua yang kita kerjakan sumbernya dari Dia. Sumbernya dari Dia, betul? Tadi siang ya, saya makan sama keluarga di Tangerang, ya. Lalu pas sambil nunggu makanan disajikan, saya iseng-iseng buka WhatsApp. Ternyata ada yang chat gitu ya. Lalu saya gini, Pak bisa telepon, ya, bisa bicara. Ya. Sudahlah, ya. Akhirnya saya langsung telepon. Halo, gitu ya. Saya mau tanya sesuatu Pak. Wah kalau tanya itu mesti lama pikiran saya. Ya udahlah saya bilang gitu ya. Silakan saya bilang gitu. Ternyata dia itu pertanyaannya campur dengan sharing. Gitu. Gini loh Pak. Gitu. Saya tuh kapan-kapan itu pernah WA Bapak. Gitu. Ya tapi nggak dijawab. Mungkin keselip ya. Kadang-kadang semakin banyak begitu udah ketutup yang lainnya. Jadi karena banyak ya chatnya gitu terus nggak ini ketimpa dengan apa dan sebagainya. Ya saya pikir ya sudahlah. Ya mungkin Pak Gideon repot ya. Nah untung dia nggak ngambek ya. Jadi dia cuma untung ya mungkin Pak Gideon repot gitu ya. Jadi akhirnya Pak saya memutuskan untuk tanya Tuhan. Itu akhirnya saya memutuskan Pak untuk nanya Tuhan. Gitu. Padahal ini sangat urgent ya. Nah jadi dia punya saudara, itu saudara ibunya itu sakit. Ya, nah ada masalah kompleks lah begini gejalanya ini dan itu. Nah dia tanya Tuhan. Ya, lalu dalam pergumulannya tentang persoalan ini dia bawa kepada Tuhan. Dia mendapat pernyataan dari Tuhan. Ya, jadi dia lihat ada ya nanti dalam forum tanya jawab mungkin kalau ada ya nanti orangnya berkenan untuk kesaksian. Saya nggak terlalu bisa menjelaskan secara detail gitu nanti biar dia ini ya beri kesaksian sendiri. Tapi intinya begini, dia mendapat pernyataan Tuhan, ya. Lalu dia bimbang sebenarnya apa betul seperti ini. Padahal dia baru saja ikut pengajaran RTM itu baru berapa kali saja gitu loh, ya. Tapi dia mulai belajar melangkah, gitu. Mulai belajar melangkah. Setelah dia melakukan, ya, dia nekat mengerjakannya. Tahu-tahu dia dituntun oleh Roh untuk melakukan ini, untuk melakukan itu dan ini dan itu dan sebagainya, sampai akhirnya dia cross check, ya. Gimana Bude, ya, ya. Oh sudah nggak sakit lagi, ngalami kesembuhan. Ngalami mujizat, itu segala macam. Jadi pelayanannya membuahkan hasil yang memuaskan seperti itu, ya. Nah itulah yang mau ditanyakan sekaligus sharing pada saya. Nah, lalu saya bilang begini, ya, itulah, itu saya sangat bangga. Ya, banyak orang kadang-kadang kan minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat untuk memecahkan masalah ini, betul? Dalam Amsal dikatakan, hikmat itu ada di jalan-jalan. Jadi ketika Anda mau menemukan hikmat, Anda nggak boleh duduk diam begitu. Anda harus melangkah dulu, betul loh, dengan iman. Di situ loh. Kemauan Anda untuk bergerak, itu dihargai oleh Tuhan. Walaupun Anda berpikir, setelah saya bergerak, saya mau ngapain, saya nggak ngerti. Nah, disitulah saudara, kuncinya di sini ini. Ketika Anda merespon apa yang Tuhan ingin kerjakan, bagaimana caranya bukan kewajiban Anda untuk memikirkannya. Di jalan itulah Tuhan akhirnya membukakan hikmatnya sehingga orang tadi itu bisa melayani saudaranya sampai tuntas, tas. Luar biasa ya.
Nah mungkin ini kesaksian yang singkat yang saya bisa petik gitu ya. Nah nanti kalau mau lebih jelas lagi, yang bersangkutan kalau hadir silahkan nanti ya. Boleh saksikan di forum diskusi ya. Nah saudara, ini saya mulai berpikir seperti itu. Ketika saya membaca ayat ini, tadi mereview kembali sebelum mengajar ini, saya lihat ini. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat yang kudus ya, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Siapa yang memberitakan? Tuhan Yesus ya. Tapi ada kata melalui perantaraan. Amin. Perantaraan siapa? Perantaraan murid-muridnya. Siapa itu murid-muridnya? Murid-muridnya itu adalah orang-orang yang pernah menerima amanat agung dari Tuhan Yesus yang mau mengerjakannya untuk memberitakan itu. Nangkep sudah ya? Jadi sebenarnya tetap ada intervensi daripada Yesus itu loh. Jadi dia tidak meninggalkan kita ketika dia mengutus kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, itulah saudara, cara kerja yang berbeda dengan konsep dunia. Konsep dunia selalu dirancang polanya dulu gitu ya, dan ini dan itu, lalu bergerak semuanya sudah terpikirkan. Aku nanti mau begini, mau begitu, ini dan sebagainya. Nah, kelihatannya sistematis seperti itu. Tapi saudara, ternyata cara kerja di dalam Tuhan itu luar biasa. Dan itu pun yang sering saya lakukan dalam pelayanan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Ketika saya mencoba untuk berpikir, saya nggak bisa berpikir. Karena saya nggak ngerti mesti ngapain. Tapi ya karena sudah menyanggupi, saya harus pergi untuk datang ke tempat itu. Nah, ketika saya datang, nyampe di sana saya juga belum tahu mesti apa yang harus saya kerjakan. Ya saya cuma bilang, Tuhan, ini pekerjaanmu. Ya, ini pekerjaanmu, silahkan Tuhan kau berbicara melalui mulut hambamu ini. Apa yang harus engkau sampaikan kepada mereka, itulah yang akan saya katakan. Akhirnya saya berserah seperti itu. Jadi penyerahannya bukan penyerahan pasif, tapi berserah Tuhan take over, ambil alih dalam kehidupan kita, karena dia mau bekerja dalam hidup kita. Dengan kita melakukan pola seperti ini, nanti yang namanya intuisi dan pewahyuan itu akan sering Anda terima. Ketika Anda berharap, Tuhan, engkau ngomong apa ya? Suara hatimu, intuisimu mulai ada. Tek, 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 tek. Ya. Kalau enggak nanti Tuhan memberikan vision, Tuhan memberikan dorongan atau suara pimpinan dalam diri Anda. Dia berfirman kepada kita. Pewahyuan terjadi, intuisimu juga akan hidup. Amin. Filipi pasal 2, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin. Jadi Paulus itu menasihati. Kerjakan semuanya. Ketika aku hadir maupun enggak aku hadir. Bukan aku. Aku sebagai leaders, hanya mengarahkan kalian untuk program ini. Tapi ketika kalian ini melakukan segala sesuatu, bukan kamu yang mengerjakannya. Kuncinya ayat 13 tadi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin. Dia rela bekerja. Dia rela, makanya dia mau menyatakan sesuatu, memberitahu kepada kita semuanya. Ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukanlah lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi siapa yang hidup dalam Anda? Kristus. Dan hidup ini dihidupi dengan iman. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan dan berbicara dalam kehidupan kita. Kuncinya Matius 6 ayat 33. Tekadnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Cari Tuhannya, cari kehendaknya. Nanti semuanya, termasuk hikmat, kuasa, dan apapun juga yang dibutuhkannya, dia akan berikan sebagai tambahan kepada kita semuanya. Amin. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi kalau Anda nggak ngerti, tanya kepada Tuhan. Ya, minta kepada Allah. Hikmat itu nanti akan diberikannya. Lukas 12, 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, nah, saudara, ada satu kesaksian. Saya punya teman, ya, dia sebenarnya dulu pernah jadi ketua RTM juga sih, ya, ketua ibadah di Jakarta, Revival Worship Service dulu namanya. Nah, dia itu punya perusahaan, ya, kantornya ada di MT Haryono. Setiap minggu pertama, Jumat, dia selalu undang saya untuk khotbah di sana. Nah, terus si bapak ini, ya, satu kali cerita dengan saya, ya, ketika habis selesai ibadah, lalu ajak makan. Nah, waktu makan itu dia cerita, wah, luar biasa Tuhan itu. Ada apa Pak? Saya bilang gini loh, ya, saya ini dituduh, ya, katanya perusahaan kami ini nggak jujur dalam pajak. Gitu. Padahal saya tahu Bapak ini sangat tulus, ya, takut akan Tuhan. Perkara-perkara seperti pajak dan sebagainya itu dia sangat-sangat benar-benar tulus, benar-benar jujur seperti itu loh. Ya, betul. Ya, saya kenal orangnya. Ya, dia juga loyalitasnya tinggi, banyak sekali gereja-gereja yang dibantu sama beliau juga. Jadi dia nggak curang gitu loh. Jadi rumahnya aja saya kalau datang ke rumahnya itu, rumahnya di Kayu Putih sana, itu rumah nggak direnov-renov. Gitu, asal nggak bocor, masih kuat dan sebagainya, itu cukup bagi dia. Ya, hidup sederhana, jadi nggak neko-neko lah seperti gitu. Nah, dia bilang gini, mujizat apa sih Pak? Saya bilang gitu, gini loh. Saya dipanggil, gitu, ke pengadilan, gitu. Nah, lalu saya bilang sama sekretaris, ya, sekretarisnya namanya Cik Kristin, saya bilang, Kristin, gitu, besok kita pergi ke pengadilan ya, siapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkannya untuk laporan pernyataan di persidangan nanti, ya. Lalu mereka berangkat pagi-pagi, ya, nyampe pengadilan sana. Lalu masuk nih, ketika sampai di pintu itu, dia nengok ke sekretarisnya, Kristin, mana itu berkasnya? Si Kristinnya kaget, Pak, ketinggalan. Ketinggalan. Wah, saudara itu, bayangin saudara, udah didakwa, dia nggak jujur, segala macam. Dia mau buktikan laporan pajaknya semuanya, ini dan itu mau dibawa di tas itu, ketinggalan semuanya, ya, ketinggalan. Terus sekretarisnya tuh usul gini, Pak, apa saya telepon Wiji itu OB-nya, gitu, supaya dia dengan cepat naik motor ke sini bawa itu, gimana, gitu. Nah,
Paling enggak bisalah nutut atau gimana, nah ya kalau syukur-syukur bisa tuh sebelum kita dipanggil nanti ya atau mundur nomor antriannya digeser dulu ya. Nah, tapi Bapak ini ya, dia cuma bilang gini, udah, gitu ya. Kita bawa Tuhan saja. Itu jawaban aneh banget, betul nggak? Gitu. Kita bawa Tuhan saja. Gitu. Kita bawa Tuhan saja. Ya, sekretarisnya ya ikut aja. Akhirnya masuk, saudara. Ya, ketika masuk di sini, tanya gitu ya. Gimana? Ya dibentak-bentak, saudara. Gitu. Nah itu sebenarnya uji nyali, uji apa namanya, untuk mengecoh atau menggentarkan mentalnya kacau gitu kan. Dibentak gitu, dulu gitu kalau macam gitu. Ya, tapi dia dengan tenang jawab gini, Pak, nah, saya nggak mungkin berbuat seperti itu. Buktinya apa? Gitu ya. Buktinya apa? Nah, akhirnya dia jujur aja. Sebenarnya sudah saya siapkan, Pak. Cuman sekretaris saya kelupaan bawa, ketinggalan. Itu sebenarnya alasan kan konyol, betul nggak? Ya, itu alasan konyol bukan? Harusnya kan hakim nggak mau tahu. Aku butuh nih buktinya itu. Tapi aneh bin ajaib. Ternyata hakimnya bilang begini. Ya udah, ganti yang lain. Udah selesai. Gitu. Mendapat jawaban seperti itu, gitu. Dia melongo, tahu melongo itu, bengong, gitu. Hah? Apa Pak? Udah, ganti yang lain, udah beres, gitu ya. Jadi diusir dia, suruh pulang. Dia keluar, naik mobil, dia bawa sendiri mobilnya, gitu ya. Di dalam itu sampai sekretarisnya itu bilang, saya nggak ngerti ya. Lalu ketika ada dalam satu kalimat, dia bilang ceritanya, sebenarnya aku nggak ngerti gitu. Lalu saya saut ini, Pak, untung Bapak nggak ngerti. Bapak ngerti, lalu Bapak mencoba untuk bereaksi dengan pengertian Bapak, hasilnya beda. Untung Bapak nggak ngerti. Itulah kuncinya. Nggak ngerti itu artinya pikirannya udah mentok. Tuhan take over. Tuhan ambil alih. Tuhan yang melakukannya. Semua apa yang diucapkan itu bukan karena dia mikir mau beralasan, enggak. Ada dorongan yang mengalir aja, seperti itu. Dia katakan sejujur-jujurnya. Ada lagu dunia, katakan sejujurnya. Nah, ini Bapak ini benar-benar mengatakan sejujur-jujurnya. Apa yang terjadi saudara? Dibela oleh Tuhan. Hikmat Tuhan turun di situ. Masih banyak kesaksian-kesaksian dari beberapa orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan ketika ada di persidangan, tahu-tahu dia adalah awalnya sudah mempersiapkan sebuah argumen. Namun ketika dia duduk di situ, di depan persidangan itu, Tuhan bicara. Ada hikmat yang turun. Lalu dia ambil hikmat itu, lalu dia katakan hikmat itu kepada mereka. Tuhan bekerja luar biasa. Dia tanggalkan argumennya. Dia mau hikmatnya Tuhan. Amin. Nah saudara, ayat itu tadi, dalam Lukas tadi itu luar biasa. Jangan kamu khawatir. Bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu. Amin. Memberi pewahyuan, memberikan intuisi kepada Anda. Apa yang harus kamu katakan. Amin. Nah, pikiran kita ini kan selalu unsurnya pembelaan diri. Kalau ditarik, kenapa Anda membela diri itu isinya apa? Untung rugi tadi itu loh. Betul nggak? Kalau aku ngomong begini, untungnya apa? Kalau aku ngomong begini, ruginya apa? Betul?
pertimbanganmu dalam pikiran itu kan di daerah itu terus. Untung dan rugi itu. Lah demi untung dan sebagainya kadang-kadang pikiranmu menghalalkan segala macam cara untuk mengelabui, betul? Hilang kejujurannya. Tapi ketika orang tadi berkata jujur, luar biasa. Ya itulah faktanya. Dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan juga, ya. Kalau dia bawa berkas-berkasnya, mungkin dia masih membanggakan dirinya. Pak, buktikan ini semuanya ini. Dia masih ngotot-ototan dengan hakim itu ya. Mungkin tambah panjang, betul? Ya mungkin alasannya macam-macam dan sebagainya. Tapi Tuhan taklukkan dulu. Dibuatnya sekretarisnya pikun. Sehingga berkasnya ketinggalan. Amin. Nah, tapi terus jangan Anda jadiin pola begini. Oh ya, nanti saya pura-pura ketinggalan aja deh gitu ya. Nah, itu otakmu lagi nih yang jalan, itu enggak? Belum sudah merekayasa, enggak boleh. Amin. Jadi jangan disengaja. Kalau Tuhan suruh, Anda harus bawa, ya bawalah. Benar enggak? No? Sebagai bukti. Gitu. Tapi kalau Tuhan izinkan seperti teman saya tadi itu, nah dia sebenarnya bukan niat nggak mau bawa, bukan? Bahkan dia punya niat mau ambil. Tapi Tuhan cegah semuanya. Tuhan mau tunjukkan, yang menyelesaikan bukan hikmatmu, tapi hikmatku di tengah-tengah kesulitanmu itu. Amin. Nah saudara, ketika kesulitan terjadi dalam hidup Anda, siapa di sini yang berani tidak memikirkannya, tapi bergantung kepada Tuhan? Tuhan, kenapa saya begini? Lalu tunggu jawaban Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu Anda terima dengan iman. Enggak banyak orang berani seperti itu. Ya, dia selalu membawa buah pikirannya kepada Tuhan. Pak, Tuhan menurut saya, menurut pikiran saya Tuhan. Jadi dia ngajarin Tuhan kadang-kadang, betul? Datang kepada Tuhan bukan minta hikmat Tuhan, tapi malah ngajarin Tuhan. Tuhan cuma geleng-geleng. Kamu pikir pikiranmu itu benar, gitu. Tapi karena Anda ngotot terus, ya akhirnya Tuhan biarin aja lah. Seperti itu. Amin. Kolose pasal 2, ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ingat ya, di dalam dia. Bergantung kepada intuisi dan pewahyuan, itu enggak ada ruginya. Karena Anda bergantung kepada Tuhan, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan itu. Nah, malam hari ini, dalam makalah kita, ada beberapa kesaksian yang ditulis ya. Pertama, kesaksian dari seorang anak kecil, ya namanya Aura. Jadi ini anak Jogja, sudah ya. Dulu RT orang tuanya ikut jadi jemaat, ya, murid RTM di Jogja. Namanya Aura. Aura ini ketika berusia 6 tahun dapat mengerti istilah-istilah kedokteran dan membaca foto ronsen neneknya. Ya, dia dapat tahu tentang, dia mengerti tentang medan magnet karena diberi pengetahuan tentang itu oleh Tuhan Yesus melalui pewahyuan. Jadi ketika orang tuanya bawa hasil ronsen itu ya, nah ronsen neneknya ini anak 6 tahun itu bisa menjelaskannya sampai orang tuanya bingung, ya. Kok bisa tahu seperti apa? Dia jawab, Tuhan Yesus yang ngasih tahu katanya, ya. Nah, ketika umur 8 tahun, dia dapat mengetahui bahwa bayi di dalam rahim seseorang ibu sungsang. Dan doanya telah menyebabkan bayi itu berputar, bukan 18 ya, 180 derajat seketika. Ya. Jadi diajak sama orang tuanya, sama tim Jogja mendoakan seseorang. Ya. Lalu ada ibu hamil yang didoain itu, dia bisa mengatakan, ini bayinya sungsang. Ya,
Nah, itu orang yang dinyatakan atau dikatakan sungsang itu kaget. Padahal dia belum cerita bahwa dokter telah mengatakan bayinya sungsang. Nah, lalu ya, disuruh mendoakan. Ya sama tim Jogja ini, coba nih, kalau kamu tahu bahwa bayinya sungsang, doain dong, putar balik 180 derajat. Ya, dengan bahasa anak-anak, dia doain nih orang, ya, sehingga bayinya muter 180 derajat. Dokter cek, gitu, woi, bayinya sudah benar jalannya. Arahnya sudah benar. Kok bisa? Iya, tadi didoain sama seseorang, ya, yaitu anak kecil ini. Lah saudara kita lihat ya, anak kecil ya, bisa dipakai oleh Tuhan seperti itu juga. Dan menurut informasinya, ya dulu itu dibimbing sama Ibu Eni dan suaminya. Ya jadi menurut laporannya itu ada kemajuan terus gitu ya. Bagaimana Tuhan menyatakan banyak hal melalui anak ini, ya. Nah, saudara, kesaksian yang kedua sekarang. Nah, kembali kepada seorang yang pernah kita ya, nah ini Rasul Afrika Selatan. Itu pernah berkata begini, pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia. Dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah melupakan anugerah itu. Wow, saudara ya. Ini dalam sekali ini istilah ini. Pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia. Intuisi, gitu ya. Pikiran intuisi adalah anugerah yang mulia. Artinya anugerah itu adalah pemberian, betul? Dan pikiran rasional ya adalah pelayan yang setia. Nah, terus dia katakan, kita telah menciptakan masyarakat yang menghormati hamba dan telah melupakan anugerah itu. Artinya apa? Pola dunia itu sangat menghormati orang-orang yang berpikir rasional. Sementara pikiran intuisi ya yang adalah anugerah itu telah dilupakan oleh orang-orang zaman sekarang ini, ya. Nah, oleh sebab itu, Saudara, banyak orang kadang-kadang tidak bisa menembus barrier kemustahilan. Betul? Ini Rasul Iman John Gillette itu, wah luar biasa, Saudara. Ya, imannya luar biasa, menembus, ya, mujizat menembus apa kemustahilan itu. Sehingga banyak mujizat-mujizat yang dialami, dilakukan oleh hambanya ini. John Gillette itu. Kenapa? Dia menghargai intuisi. Artinya, walaupun dia seorang dokter, tapi dia selalu bergantung akan hikmatnya Allah. Sehingga kuasa Allah menyertai dia. Betul? Mujizat terjadi luar biasa. Urapannya dahsyat. Tadi malam sudah saya ceritakan ya. Banyak orang kena TBC waktu itu. Dia itu kuman TBC itu taruh di tangannya dia. Itu kebakar, hangus. Ya. Dia tumpang tangan kepada seseorang, sampai di rumah istrinya kaget tuh. Itu punggungmu kenapa itu? Kok ada cap 5 jari? Oh, itu tadi pendeta. Ya. Tumpang tangan saya di punggung. Ngecap kayak setrika. Itu benar tangannya panas banget. Luar biasa ya. Itu kuasa Allah atas diri John Gillette itu. Nah, kuncinya di mana? Dia menghargai anugerah intuisi. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Orang berpendidikan. Tapi mau tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Mau mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, nyatakan sesuatu kepadaku. Amin. Nah, saudara, sekarang kesaksian yang ketiga. Ini kesaksiannya orang pintar juga. Namanya adalah
Albert Einstein, ya. Albert Einstein itu terkenal sebagai manusia jenius. Nah, sebagai manusia jenius, dia berkata, saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, imajinasi mengelilingi dunia. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan yang menarik. Saya ingin mengerti bagaimana pikiran Tuhan. Hal-hal lain hanya perkara-perkara detail saja. Ya, ini Albert Einstein, ya, yang diakui sebagai orang pemikir. Ya, ternyata faktanya nggak seperti itu. Dia bilang di sini tadi, bahwa semua hasil penemuannya itu bukan berdasarkan dari pikiran rasional. Apa yang ditemukan oleh Albert Einstein itu selalu ditentang oleh para ilmuwan pada waktu itu. Kenapa? Nggak cocok. Nah, nggak mungkin kayak begitu. Nggak nalar itu. Ya, tapi akhirnya diakui, betul nggak, sebagai penemuan yang terbaru, terbaik, betul nggak? Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia punya sikap bahwa semua ini di luar rasional pikiran manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh Albert Einstein? Dilakukan berimajinasi. Jadi sebenarnya orang berimajinasi itu masuk alam roh. Biasanya kalau kita layani orang inner healing, ya, pelepasan lalu kita lakukan inner healing kepada seseorang. Saya kadang-kadang kalau orang itu ngejublek gitu ya, nggak ada satu progres dalam pelayanan itu. Saya cek dulu imajinasinya, ya, Bu, gitu ya. Ibu ngalamin apa? Ya pokoknya nggak ngerti Pak, gini, lupa semuanya gini. Lah, ya, Bu sekarang gini. Coba bayangin Bu, ya, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Ibu. Aduh Pak, saya nggak inget lagi, segala macamnya. Nah saya mau coba cek gitu, ya, Bu, ya, Ibu inget duit nggak? Wah kalau duit inget Pak, wah duit inget. Kalau masalahnya orang yang pernah baik sama dia atau melukai dia nggak inget seperti itu. Nah paling enggak masih jalan lah, masih inget duit. Coba Bu bayangin duit Bu, ya. Kalau warnanya merah itu kira-kira itu nggak ada duitnya ya. Saya bilang, saya nggak pegang duitnya, saya cuma tak ngomong, Bu, kalau warnanya merah itu duit itu berapa nilainya? 100.000 Pak. Oh. Loh, Ibu kok bisa tahu? Ya, lihat dari mana Bu? Ya saya bayangin aja Bu, Pak, gitu ya. Ya saya bayangin, saya pernah lihat dulu gitu ya. Yang warna merah itu nilainya 100.000, kalau biru itu 50.000 gitu ya. Yang gambar monyet itu 500 perak Pak. Oh iya. Monyet aja ingat gitu ya. Gambar monyet 500 perak. Oh gitu ya. Wah, puji Tuhan, Ibu masih bisa mengingat ya. Lalu saya mulai ingetin gini supaya imajinasinya jalan. Nah, untuk tujuannya apa? Supaya ibu ini bisa masuk alam roh. Nanti ketemu Tuhan Yesus di alam roh, itu tujuan saya. Saya kerjain di alam roh. Proses untuk menolong ibu itu sebenarnya. Nah, sama seperti Albert Einstein ini. Dia bisa menemukan segala sesuatu itu bukan hasil hitungan secara rasional. Pakai rumus gitu, enggak. Tapi dia coba bayangkan. Bahkan dia bilang, imajinasi itu bisa mengelilingi dunia tanpa naik pesawat. Nah, Anda nggak usah keluar dari Jati Bening. Anda bisa keliling Bogor, Anda bisa keliling Bandung, Anda bisa keliling Ponorogo, Anda bisa keliling Surabaya, Anda bisa keliling Blitar, gitu kan ya? Dengan apa? Bayangin aja.
Ya, apa yang pernah Anda dengar, mungkin segala macam gitu ya, informasi-informasi tentang, oh di Blitar itu ada makamnya Pak Karno gitu ya, wah gitu ya. Sekarang ada anggota pemerintahan kita di sana loh, ya toh, Pak Among gitu ya, katanya sih buka restoran di sana, ya siapa tahu kita bisa ke sana makan bareng gitu ya. Bayangin aja dulu, ya toh, bayangin Pak Among sedang masak, bayangin Pak Among sedang menyajikan gitu, enak gitu ya, gosong Pak. Gitu. Bayangin. Gitu kan. Lalu telepon Pak Among, gitu. Masakannya enak loh. Kapan kamu datang ke sini? Gitu. Tak bayangin doang. Bayar nggak? Enggak. Gitu. Nggak butuh ongkos, gitu. Nggak butuh biaya. Tapi Anda bisa menjelajah. Albert Einstein bilang, imajinasi orang itu bisa mengelilingi dunia tanpa harus naik pesawat dan bayar mahal. Amin. Itu yang dilakukan oleh Albert Einstein itu sampai akhirnya dia menemukan banyak perkara. Nah, saudara, lanjutnya nih. Sangat menarik bahwa Albert Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai dan Rasul Yohanes dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 2, juga dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Kira-kira dua ayat ini ya, ini bunyi tentang ketenangan, tentang vision atau penglihatan, dan tentang spontanitas dan pencatatan. Jadi dia tenang, dia melihat, lalu spontanitas, nggak direka-reka, lalu dia catat semuanya, apa yang dia lihat ketika dia tenang tadi itu. Amin. Ketika dia tenang, melihat spontanitas, lalu mencatat sesuatu. Ya, apa yang dilakukan oleh Albert Einstein? Albert Einstein sedang terbaring di lereng bukit berumput. Dia merenung dengan mata setengah tertutup. Membayangkan bagaimana terbang dengan sayap fajar. Seperti Mazmur 139 ayat 9, nanti baca sendiri. Dan muncullah secara intuitif teori relativitas secara tiba-tiba. Dia segera masuk ke kantornya dan membuktikan teori itu secara matematika. Coba nanti Anda bisa cek di websitenya Albert Einstein akan hal ini. Ya, ini tulisan dari Mark Wickler. Ya, nah pernyataan ini bukan karangan kita, tapi ini benar-benar pernyataan dari orang-orang yang kenal betul dengan Albert Einstein. Ya, nah saudara, penemuan yang luar biasa yang ditemukan oleh Albert Einstein itu bukan karena rasio, bukan karena pemikiran. Tapi karena apa? Dia tiduran, terbaring gitu ya. Setengah mata tertutup. Gitu. Ya. Nah, ada orang kadang-kadang minta didoain supaya masuk alam roh, yang ngalami mujizat, kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Tapi ketika didoain gitu tuh dia apa ya? Nggak ngalami apa-apa. Lalu kami coba bilang ini. Coba. Jangan melototin saya begitu. Coba. Matanya nutup. Ya. Mata ditutup, tapi jangan tidur, ya, agak merem gitu, ya, setengah tidur gitu. Nah, orang kalau setengah tidur itu sebenarnya ambang antara sadar alam materi dan mau masuk alam roh. Nah nanti saya dorong sedikit masuk ke alam roh, dia kejebur di alam roh. Biasanya ditandai dengan tumbang. Tumbang itu perpindahan kesadaran dari alam materi ke alam roh. Ini kalau yang tumbang benar-benar karena Roh Kudus ya. Tapi kalau cuma sok ngetren aja, ya beda juga. Ya, ada beberapa orang dulu, ya zaman RDSB dulu, wah banyak sekali ya kalau orang tumbang tangan itu orang tumbang-tumbang. Nah, ada yang tumbang itu ya dari pujian itu sampai selesai khotbah. Ya, padahal Pak Andreas, Ibu Dorcas Daud itu kalau khotbah 1,5 jam. Itu orang terbaring itu bisa 2 jam ada di depan mimbar. Ingat ya yang zaman dulu bisa tiduran di situ. Lalu selesai kita coba cek ya. Biasanya yang suka usil ngecek itu Hendra dulu. Kamu ngapain tadi? Itu ya. Lalu dia mulai ngomong itu. Tahu nggak? Aku tadi dibawa malaikat. Ya, ada di taman itu, ada jalan gini temu itu gini dan segala
macam gini segala macam. Ya loh. Lalu tanya, kamu lihat nggak tadi ada orang yang berdiri di mimbar lagi khotbah tuh? Ya saya lihat. Lihat nggak tadi kantong kolektor diedarkan tuh? Ya saya lihat. Jadi itu dia itu lihat semuanya, bukan pingsan gitu, enggak. Dia sadar ada yang lalu lalang gitu-gitu. Tapi dia kayak ketahuan di alam roh itu. Dia sedang dilawat di alam roh itu. Nah, jadi ketika dilepaskan di situ dia sadar, dia kaget. Aku tadi udah lama ya di sini. Bukan lama lagi, 2 jam lebih gitu loh. Di sini gitu loh. Gitu ya. Wah, besoknya loh, pengen lagi dong. Pengen lagi dong gitu ya. Pengen ngalami seperti itu. Ya, masuk dalam alam roh. Nah, ketika orang pindah kesadaran alam roh, dia bisa lihat alam roh, bukan? Bisa mendeteksi ada apa, ada itu, dan dia bisa cerita ketika kembali ke alam sadarnya tentang apa yang dialami ketika ada di alam roh itu. Amin. Ayo saudara, mau nggak saudara? Hidup dalam intuisi dan pewahyuan daripada Allah. Itu menandakan sekarang kita tahu, walaupun tubuh fisik saya ada di materi atau di bumi ini, tapi cara berpikir saya, cara bereaksi saya, cara merespon saya, bukan seperti cara dunia. Tapi seperti apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saya. Karena dia mau melakukan sesuatu di dalam hidup saya. Amin. Jadi tentang hidupmu sendiri itu sebenarnya dia yang mau melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Caranya seperti itu. Polanya dibangun kuat. Ya. Nah, sekarang saudara, di alam roh ya, ada hukum-hukumnya juga, bukan? Nah, ada hukum-hukum di alam roh. Hukum-hukum dunia yang akan datang. Nah, oke, dikit lagi ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ia telah memperkenalkan hukum-hukum baru yang hanya berlaku di dalam kerajaan surga. Yakni, permulaan dari kerajaan Allah yang akan datang itu. Setelah memberitahu bahwa kerajaan surga sudah dekat. Itu ditulis di dalam Matius 4 ayat 17. Itu khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah deklarasi prinsip-prinsip dari kerajaan itu. Mengapa? Ya, beberapa pengajaran Tuhan ada yang mudah dimengerti dengan pikiran sehari-hari, ya, dengan pikiran sehari-hari oleh orang-orang yang mendengarnya, tetapi ada hal-hal yang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal, dan di luar aturan-aturan dari Tuhan, ya, di luar dari mana tadi? Tidak masuk akal dan di luar aturan-aturan dari Taurat, ya, yang telah lazim mereka kenal. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan hukum-hukum baru dari kerajaannya. Kita lihat dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, jadi di dunia yang akan datang, ya, atau tempat yang berbeda, ya, dunia lain dari bumi ini, ada hukum yang baru. Hukum lama yang berlaku di bumi ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam hukum anugerah di kerajaan surga, ya, siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Nah, saudara, beri pipi kirimu, memberi pipi yang sebelah lagi untuk ditampar. Nah, ini pertanyaan nih, kok enak? Hal yang sukar dilakukan, bukan? Tetapi bila mau mengerti di alam roh, di dalam kerajaan surga, ternyata ada hukum yang lain
yang berkata, saudara ya. Nah ini Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi sebenarnya nggak membahayakan. Ketika kita melakukannya, hukum surga ini, ada protection dari yang memerintahkannya itu. Dia membentengi, walaupun ditampar kanan kiri dan situ, Anda nggak merasa sakit. Kenapa? Ini nggak kena pipi Anda. Kenapa? Tembok berapi, benteng yang disediakan untuk melindungi Anda. Contoh lain, ketika seorang perempuan tertangkap sedang berzina, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah hafal akan Taurat, mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan, bukan? Ya, berdasarkan ayat ini. Ini argumennya dari ahli Taurat, Ulangan 17 ayat 2 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkai perjanjiannya, terus dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau didengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Terus, jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan-perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Jadi alasan daripada ahli Taurat membawa perempuan itu nggak sembarangan. Mereka cek betul, buktinya ada nggak? Setelah benar kejadiannya, seret dia ke tengah-tengah, lalu lempari mereka dengan batu, supaya tidak ada yang najis di antara orang Israel. Itu hukumnya. Ya. Nah, kebetulan lewat Tuhan Yesus. Jadi ketika ahli Taurat orang Farisi itu mau melempari perempuan itu dengan batu, ketika lihat Tuhan Yesus, dia urungkan niatnya dulu. Dia coba panggil Yesus, lalu mulai tanya untuk mencobai Yesus. Ya, dia katakan gini, menurutmu perempuan ini mesti diapain? Menurutku berdasarkan Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai ayat yang kelima, dia sudah terbukti dan pantas untuk dilempari dengan batu. Menurutmu harus diapain nih? Apa jawaban daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak pakai konsep atau aturan daripada dunia materi. Tapi dia tunjukkan aturan tersendiri yang ada di dalam kerajaan surga. Yohanes 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan di sini. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu ya, ia membungkukkan lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kepadanya, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ada perbedaan aturan, betul? Kita sebagai orang
yang telah dilahirkan baru, diberi kepercayaan boleh tinggal dalam kerajaan Allah. Dan Anda getol mengakui, aku adalah warga negara kerajaan surga. Wah, orang itu kadang-kadang ya mengaku sebagai warga negara kerajaan surga itu kan hanya ingin dapat fasilitasnya, betul? Kalau aku warga negara kerajaan surga, apa yang Bapak punya adalah aku punya, betul ya? Nah, di kerajaan surga itu enaknya ini. Itu yang Anda klaim terus dengan Tuhan. Tapi ternyata bukan hanya tentang fasilitasnya di kerajaan surga. Ada aturannya. Ketika Anda berani menyatakan dan klaim semua fasilitas di kerajaan surga, konsekuensinya Anda juga harus mau mengikuti rule atau aturan yang ada di dalam kerajaan surga tadi. Amin. Salah satunya tadi itu, mata ganti mata, pipi ganti gigi ganti gigi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga. Nah, Yesus menggunakan hukum atau aturan di kerajaan Allah atau kerajaan surga. Aturannya apa? Berdasarkan niat dan hatinya Bapak. Kasih Bapak yang melimpah, keinginan Bapak untuk menyelamatkan. Itu tujuannya. Aturan yang dibuat di dalam kerajaan surga itu. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa tidak berdosa, silahkan melempari mereka dengan batu lebih dahulu. Yesus nunduk lagi, nulis, satu persatu pergi semuanya. Lalu tinggal Yesus dengan perempuan itu. Ditanya pada perempuan itu, adakah yang melempari kamu dengan batu? Enggak ada Tuhan. Aku pun tidak melempari kamu dengan batu. Kenapa Yesus harus berkata begitu? Karena dari pernyataan Yesus tadi, siapa yang berdosa boleh melempari batu. Yesus berdosa enggak? Yesus enggak berdosa dong. Artinya Yesus boleh melemparin kan? Punya hak dong? Yesus kan enggak berdosa. Tapi di sini Yesus berkata, aku pun, walaupun aku ini tidak berdosa, seperti mereka, aku pun tidak melempari kamu dengan batu. Aku tidak menghukum kamu dengan batu. Aku tidak menghukum kamu. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi hukum di dalam kerajaan surga itu apa? Membebaskan orang, melepaskan orang, dan membuat orang jadi lebih baik. Amin. Hukum di dunia itu apa? Kalau orang jahat kayak begitu, sudahlah. Lenyapin saja. Dunia ini akan aman, nyaman kalau nggak ada orang itu. Betul nggak itu? Itu sistem dunia, aturan dunianya begitu. Tapi hatinya Allah kan beda. Allah menghendaki satu pun tidak ada yang binasa. Amin. Hatinya Allah beda. Ayo saudara ya, mulai belajar. Hukum apa yang Anda pelajari di dalam kerajaan surga? Nah, di sini sebenarnya Tuhan Yesus ya tidak merombak hukum Taurat itu. Tetapi sekarang pelaksana hukum itu yang dituntutnya untuk menjadi orang yang benar. Yang tidak berdosa lebih dahulu. Hanya dia sendiri yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi justru sekarang dia tidak menjalankan hukuman Taurat itu namun mengampuni perempuan itu. Karena kerajaan surga tidak memakai hukum Taurat lagi, tetapi memakai hukum kasih karunia. Amin. Nah, kasih karunia memakai cara berpikir di luar 10% kemampuan atau kapasitas otak manusia. Yaitu pikiran alam roh. Berpikir cara rohani, pikiran Kristus, dan itu berada di dalam daerah 90% kapasitas pikiran manusia biasa. Manusia dengan pikiran daging akan selalu menentang pikiran-pikiran Kristus yang berada di luar jangkauan pikiran mereka.
Bagi mereka yang mau menerima pikiran Kristus, tak ada cara lain kecuali taat, dipimpin oleh rohnya, memasuki daerah berpikir baru itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti hari Senin, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kelanjutannya ini subtemanya adalah di bawah pohon mana Anda dididik. Jadi ada dua pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Anda dididik di mana? Di bawah pohon kehidupan atau di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat? Pengen tahu? Hari Senin kita berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita